Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, kanal Inspirasi. Dan saat ini sudah tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon segera menghadirkan dialog khusus. Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon kembali menyapa Anda di Lintas Cirebon Siang. Dan mengawali Lintas Cirebon Siang kali ini, kami akan hadirkan sebuah dialog khusus bersama Bank Indonesia yang sudah hadir juga di studio. Pendengar, saat ini Anda juga bisa mendengarkan dan juga menonton siaran ini melalui YouTube channel RRI Cirebon dan juga YouTube channel Bank Indonesia Cirebon. Ya, di dua channel YouTube ini Anda bisa menyaksikan podcast kami bertiga hingga kurang lebih pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya M. Subhan yang menyapa Anda siang hari ini. Ya, tema kita adalah mengenai percepatan perluasan digitalisasi daerah. Nah, untuk membicarakan soal ini, karena tentu ini adalah dialog khusus bersama Bank Indonesia, tentu kita akan menyapa dulu ini. Ada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Pak Hestu Wibowo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hestu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Mahfud ya. Subhan. Pak Subhan, Masya Allah ya. Siap. Kabar sehat selalu. Baik. Pertemuan kedua di udara ya Pak ya? Ya. Terima kasih Bapak sudah hadir kembali di studio. Kemudian ada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI. Alhamdulillah kami hari ini dikunjungi juga oleh yang kami hormati, ini Pak Anwar Mujahid Adi Krisnanto. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam Mas Sufan. Ya, sehat Pak Anwar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSc. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing siang Mas Subhan. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami hatur nuhun. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan siang hari ini kita akan bicara mengenai percepatan perluasan digitalisasi daerah. Pendengar mungkin ada sayup-sayup Anda dengarkan. Sebelum saya akan mulai memberikan kita berdiskusi di udara ini di tempat yang lain atau masih di lingkungan RRI ini sedang berlangsung sebuah event besar yang juga ada kaitannya tentu dengan pencanangan dari BI ini. Jadi mungkin Anda bisa mendengarkan siaran ini, dan di channel yang sama, di channel RRI Cirebon sedang berlangsung dua siaran langsung sekaligus. Jadi Anda bisa mencari dua-duanya di channel yang sama untuk menonton teman-teman kita semuanya yang sedang bergabung di sana di
panggung budaya dan juga di studio ini untuk berbicara mengenai BI. Saya ke Pak Hestu. Pak Hestu, kita bicara soal percepatan digitalisasi. Kalau percepatan tentu sekarang ada yang sedang berlangsung nih Pak Hestu ya. Apa nih yang sedang berlangsung mungkin bisa disampaikan ke pendengar? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Di sini yang saya hormati, saya menyapa dulu Bapak Anwar selaku Dewan Pengawas RRI Pusat. Yang saya hormati ada Pak Diat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Mas Subhan mungkin tadi menanyakan mengenai percepatan digitalisasi daerah. Pertama-tama mungkin juga saya ingin mengucapkan selamat atas pelaksanaan kegiatan konser kemerdekaan yang diselenggarakan oleh RRI Cirebon sebagai mungkin salah satu rangkaian kegiatan mungkin dalam rangka untuk menggelorakan dan memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022 ini. Kami dari Bank Indonesia sangat support dan mendukung sekali dan sangat senang dengan kegiatan yang diselenggarakan RRI, dan kami berterima kasih karena kami di Bank Indonesia kita bisa saling berkolaborasi. Bahwa dengan kegiatan ini yang dilakukan oleh RRI Cirebon, kita berkolaborasi dengan Bank Indonesia karena dalam waktu yang bersamaan pada saat ini kami juga sedang menyelenggarakan yang namanya Pekan KRIS Nasional atau PKN 2022. PKN ini adalah salah satu kegiatan yang merupakan kegiatan flagship di Bank Indonesia. Jadi bukan hanya di Cirebon aja, Pak Sofan. Jadi seluruh perwakilan seluruh Indonesia juga menyelenggarakan kegiatan Pekan KRIS Nasional sebagai dalam rangka upaya kami di Bank Indonesia sebagai salah satu tugas kami di Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, bahwa kami ingin bagaimana perekonomian Indonesia ini didukung dengan suatu sistem pembayaran yang aman, lancar, dan juga tentunya memberikan kemudahan dan juga kemanfaatan bagi masyarakat. Salah satunya yang kami yang kami coba tawarkan dan juga program yang kami berikan kepada masyarakat dalam hal kita menyediakan suatu aplikasi pembayaran non tunai yang kita kenal dengan KRIS, QR Code Indonesian Standard, di mana dengan pembayaran non tunai ini memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat pembeli, tapi juga bagi para pedagang, merchant, bahkan juga sebetulnya juga kami arahkan juga pada teman-teman dari UMKM. Karena dengan pembayaran secara non tunai ini sangat membantu dalam bertransaksi. Apalagi Pak Subhan di tengah pandemi, sekarang masih pandemi ya, belum ada pencabutan. Belum dicabut Pak. Di periode pandemi ini ternyata ini salah satu berkah juga mungkin bahwa selama pandemi ini terjadi peningkatan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan pembayaran secara non tunai. Karena kan memang dalam PPKN ada pembatasan secara fisik ya. Tapi transaksi nggak bisa dibatasi. Betul. Jadi sekarang transaksi ada perubahan mindset bahwa perilaku masyarakat dalam bertransaksi dan akseptasi masyarakat cukup tinggi selama pandemi ini, sehingga memang pembayaran non tunai menjadi salah satu solusi mungkin dalam kita tetap bisa bertransaksi, dan mudah-mudahan transaksi juga semakin lancar, semakin aman dan semakin murah, sehingga tetap walaupun di tengah pandemi ini perekonomian tetap bisa berjalan, dan mudah-mudahan ini mempercepat mendorong pemulihan ekonomi secara nasional. Jadi justru dengan hadirnya pandemi ini adalah salah satu kita bisa mempercepat digitalisasi itu. Jadi nggak tahu ini berkah atau apa ya, tiba-tiba kami sudah melakukan suatu pembayaran non tunai secara digitalisasi pas pandemi. Justru akseptasi lebih, target kami 5 tahun, nggak sampai 2 tahun ternyata jadi peningkatan gitu, baik dari sisi transaksinya maupun volume meningkat sampai dengan lebih dari 40% selama tahun 2020 dan 2021 kemarin. Ada sekitar peningkatan sekitar 40% peningkatan transaksi secara non tunai. Kalau target 5 tahun itu seharusnya normalnya sekarang kita tahapnya apa nih Pak? Tahapnya masih mungkin pengenalan, sosialisasi, atau paling nggak awareness dulu ya. Baru nanti bertahap kepada akhirnya ke perubahan mindset dan perilaku, behavior itu kan terakhir biasanya. Ini ternyata dengan pandemi ini mempercepat, masyarakat lebih cepat mengakseптasinya lebih cepat dan makin mudah ya, karena tadi pembayaran dengan teknologi, dan kita juga bersyukur karena saat ini perkembangan teknologi juga cukup cepat ya Pak. Jadi terjadi lonjakan yang signifikan nggak ya sih Pak? Misalnya dari sisi teknologi di BI-nya sendiri atau infrastruktur tiba-tiba harus, wow ini kok harusnya 5 tahun. Betul. Karena memang salah satu misi kami di Bank Indonesia, bahwa kami punya misi bahwa Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan di antara bank sentral negara lain di negara-negara emerging markets. Itu kami ingin menjadi bank sentral yang digital. Itu kami canangkan dari 2018 loh Mas Sufan. Jadi sebetulnya belum ya ini ya mungkin
para pimpinan kami visioner visioner gitu pada ya. 2018 sudah mencanangkan Oke. Bank Indonesia menjadi bank sentral yang digital. Artinya semua termasuk juga salah satu tugas kami di Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, kami ingin mendigitalisasikan seluruh transaksi pembayaran dan sistem pembayaran, dan salah satu implementasi sebetulnya adalah pembayaran secara non tunai Oke. yang secara digital, dan platform Kris lainnya yang kami tawarkan dari seluruh platform ada. Ternyata Kris yang paling produk yang paling, kalau kami sebutnya ini Mas Ban, cemuah. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Itu yang Oke. menjadi jargon kami dalam bagaimana memperluas dan mempercepat bagaimana digitalisasi masyarakat, khususnya transaksi pembayaran secara non tunai. Memang sepertinya kalau kita lihat Kris ini growing up-nya itu cepet banget ya. Betul. Pertama kali kita kenal, pertama kali di launching nama Kris, kemudian sampai hari ini semua orang kayaknya nggak ada yang kenal Kris nih Pak ya. Semua orang kayaknya pakai Kris gitu ya. Sampai ada istilah kalau tadi di panggung itu bilang kita nggak takut kalau kehilangan dompet atau kelupaan bawa dompet ya, tapi kita takut nih kalau kehilangan bawa handphone gitu ya, karena uangnya udah ada di handphone. Oke. Baik, saya ke Kuningan dulu ya Pak ya. Silakan, Pak. Tentu ini adalah sebuah kerja bersama, kolaborasi, bahwa kemudian Kuningan kita tahu bersama UMKM-nya luar biasa nih Pak. UMKM-nya bahkan sejauh sebelum acara ini kita gelar, kita sudah pernah membuat dialog UMKM dan itu di luar ekspektasi kita Pak. Yang datang banyak banget itu ke Kuningan itu. Nah Pak, kemudian Kuningan menyambut percepatan digitalisasi ini seperti apa nih Pak? Pak Dian, mangga. Terima kasih Mas Subhan. Selamat pagi nih Pak Anwar dari Dewan Pengawas RRI, Pak Hestu dari BI Cirebon. Yang pertama, seperti yang disampaikan tadi Pak Hestu, kami juga atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Kuningan mengucapkan selamat nih ke RRI. Saya kira ini event yang kreatif, inovatif ya. Selamat nih atas diresmikannya, dimulainya konser musik kebangsaan dan peresmian produk UMKM. Saya kira ini merupakan sebuah terobosan yang inherent, sejajar atau sebangunlah dengan apa yang disampaikan pidato Pak Presiden kemarin tanggal 16 Agustus, bahwa kita memang harus optimis dan saya yakin tahun depan kita akan semakin membaik. Tadi disampaikan Pak Presiden kemarin LPE, laju pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai mendekati normal, sektor-sektor yang bersifat strategis juga sudah mulai kembali normal. Yang saya lihat UMKM memang teruji dari beberapa persoalan krisis, kemarin pandemi memang bertahan. Artinya memang UMKM ini merupakan hal yang paling esensial, fundamental. Presiden menyampaikan ke depan target UMKM itu naik kelas searah dan kebijakan pemerintah pusat, bahwa ada 5 kebijakan besar salah satunya UMKM. Hari ini RRI menggelar gagasan ini, saya kira ini luar biasa ya. Saya kira ini gayung bersambut lah. Kami dari daerah menyambut baik. Ini merupakan sebuah media bagaimana mendorong UMKM menyeruak ke permukaan. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Hestu dari BI kaitan dengan akselerasi perluasan digitalisasi di daerah. Kami sudah membuat langkah-langkah, Pak Hestu, ada 3 fase ya. Yang pertama tentunya sebagai dasar yuridisnya kita telah menyusun produk kebijakan daerah, yakni Peraturan Bupati nomor 11 2019 tentang implementasi transaksi non tunai. Terus kedua, lahir juga Perbub nomor 71 2019 tentang transaksi pajak daerah dan retribusi daerah secara online dan terintegrasi. Yang ketiga, masih kurang, Bupati mengeluarkan lagi keputusan Bupati tentang tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD Kabupaten Kuningan. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua. Artinya memang kebijakan ini sebagai dasar kita melangkah, karena memang daerah kita ini perlulah dasar hukumnya sehingga kita ke depan mengambil langkah-langkah tidak salah. Nah, terus yang kedua pastinya adalah pembangunan sarana dan prasarana transaksi digital. Ya, kita sebetulnya sudah sudah membangun sistem aplikasi untuk transaksi pajak daerah dan retribusi daerah nih Pak, secara digital. Yang kita kenal di Kuningan SIMPAD, Sistem Informasi Perpajakan Daerah. Ada juga SISMIOP PBB. Ini sebuah aplikasi tentang mengelola PBB, pajak bumi bangunan. Ada juga SIMB BPHTB, ini sistem aplikasi untuk pengelolaan BPHTB dan seterusnya. Nah, seluruh sistem aplikasi ini sudah berjalan dan sudah mengakomodir pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara online nih Pak. Ya, jadi di Kuningan sekarang sudah dapat dilakukan secara digital.
dengan sarana prasarana digital yang ya saya kira cukup representatif. Ini melalui fasilitas ini Mas Subhan, ada BJB Digi, mobile banking bank BJB, ada layanan virtual account BJB, ada SMS banking, ada ATM BJB, ada KRIS BJB, ada kios desa, ada layanan transaksi pada aplikasi Postgiro. Nah, layanan platform digital kita ada melalui Oppo, juga ada Traveloka, juga ada Tokopedia dan link dan lain sebagainya lah. Nah, fase terakhir yang saya kira tidak kalah penting tadi seperti yang disampaikan Pak Hestu, bagaimana kita melakukan sosialisasi dan perubahan mindset atau culture ini yang saya kira sangat sulit. Nah, dalam tahapan ini pemerintah Kabupaten Kuningan sudah melakukan langkah-langkah sebetulnya. Sosialisasi tertulis, saya sering melakukan juga menyampaikan dalam rakor-rakor, melalui surat edaran tentang ada juga sosialisasi transaksi digital ini melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Kerjasama dengan BJB, dengan BI juga memberikan diskon kepada masyarakat yang menggunakan layanan KRIS dalam transaksinya. Ini semua kita rancang KRIS ini supaya menarik lah. Nah, terus yang tidak kalah penting melakukan edukasi digital kepada masyarakat dengan stimulan berupa pemberian hadiah kepada masyarakat yang membayar pajak secara digital pada front office atau mobil. Nah, jadi dilihat dari aspek sana persana memang kita sudah cukup lumayan, cuman memang masih ada persoalan ya. Jadi memang dari sisi besaran dan frekuensi ini Kuningan tuh masih rendah nih Mas. Kenapa begitu? Setelah saya kaji memang masyarakat Kuningan tadi sebagian besar masih belum melek. Jadi informasi dan tentang teknologi ini belum begitu belum begitu melembaga lah. Ya, jadi Kuningan kan masyarakat agraris, saya kira rata-rata pendidikan juga belum begitu bagus ya. Tapi kita secara gradual bertahap coba untuk melakukan ini secara terstruktur. Kedua, yaitu tadi kita akui lah koordinasi di atas SKPD belum maksimal. Insya Allah ke depan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh SKPD dan masyarakat akan lebih masif dan lebih komprehensif. Nah, terus ini juga yang saya kira masih terbukanya preferensi penggunaan uang tunai untuk bertransaksi. Ya, saya sih inginnya diwajibkan atau ya sektor-sektor dikurangi penggunaan uang tunai. Tapi di sisi lain masih ada yang membuka, masih bertransaksi gitu secara cash atau tunai. Nah, jadi ini merupakan tantangan Pak Hestu bagi kita jajaran pemerintah daerah ya. Ya mudah-mudahan lah ke depan pihak swasta, komponen-komponen yang lain ya, saya kira perbankan tidak hanya bisa dibebankan pemerintah daerah tapi harus bersama-sama seiring sejalan sehingga tadi digitalisasi ini menjadi sebuah gerakan yang masif yang menyeluruh, akhirnya tadi bisa karena biasa. Karena kan bangsa kita biasanya begitu, karena terpaksa, tadi kata Pak Hestu katanya ada pandemi tapi di luar dugaan justru ini aksarnya luar biasa karena terpaksa dipaksa jadi sebuah kebiasaan saya kira. Saya kira itu Mas Subhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi kita paksa dalam tanda kutip publik ini segera beralih ke digital, Pak. Ya, kalau pakai digital nggak pakai uang tunai kan nggak ada kembalian permen ya, Pak ya. Salah satunya. Nggak ada main permen lagi. Itu pokoknya bayar segitu ya segitu gitu ya. Oke, saya mau ke RRI nih, ke Pak Anwar. Namun di jam saya ini sudah waktunya istirahat 1 menit saja, Pak Anwar. Kita akan segera kembali pendengar setelah yang berikut ini. Pemirsa dan pendengar setia RRI dimanapun berada, Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Dunia saat ini menghadapi banyak sekali tantangan. Kerja keras dan persatuan sangat diperlukan agar Indonesia dapat menjadi negara yang maju, makmur, berkeadilan, dan sekaligus dapat terus berkontribusi bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Mari kita pertebal persatuan kita. Mari kita terus bekerja keras agar Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu bangsa. Saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kita tengah menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 belum usai, krisis global termasuk tantangan disrupsi, di mana inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental telah mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Tentu diperlukan kerja keras dan gotong royong agar Indonesia dapat menghadapi kondisi tersebut. Mari kita pertebal rasa nasionalisme, terus kobarkan semangat persatuan dan kesatuan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Saya Hendra Asmo, Direktur Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya M. Subhan yang masih menyapa Anda sampai dengan pukul 11 siang hari nanti. Kami kembali mengingatkan bahwa kita masih berada di masa pandemi, pendengar dan juga pemirsa. Maka kami ingin memberikan gambaran kepada Anda bahwa ruangan ini cukup untuk kami berempat sebenarnya, dan kami tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kami pastikan kami berempat sudah divaksin dosis ketiga. Jadi kita aman berada di ruangan ini, dan kita akan lanjutkan lagi ini diskusi kita mengenai percepatan perluasan digitalisasi daerah. Siaran ini sedang Anda dengarkan di 94,8 FM di YouTube channel RRI Cirebon dan di Bank Indonesia Cirebon ya. Anda sedang menonton siaran ini. Saya ke Ketua Dewan Pengawas LPP RRI. Jadi mungkin RRI Cirebon adalah salah satu RRI yang sinergitas dengan kabupaten kota yang menjadi coverage area ini cukup bagus nih Pak. Terkhusus Kuningan, bahwa hari ini kita sedang concern sekali dengan Kabupaten Kuningan, salah satunya karena Pak Bupati Kuningan itu menempatkan salah satu pemancar kita di Kabupaten Kuningan Pak, dan insya Allah akan segera terwujud ini. Maka kemudian ketika Pak Sekda tadi mengatakan bahwa kulturnya seperti itu, pendidikan juga tadi sudah disebutkan dan seterusnya, ini ada tugas kita Pak sebagai lembaga penyiaran publik, bagaimana kemudian niat mulia dari Bank Indonesia dalam hal ini untuk mendigitalisasi masyarakat. Kayaknya tugas kita nih Pak, untuk menyebarkan informasi lebih cepat khusus untuk daerah kabupaten kota yang masih belum bisa menjangkau informasi ini. Silakan Pak. Jadi saya akan mengajak para pendengar untuk mengingat kembali apa yang terjadi ketika katakanlah diberlakukan bahwa kalau kita masuk ke jalan tol itu harus menggunakan kartu e-tol. Pada waktu itu saya yakin banyak di antara kita bersungut-sungut. Ini ngapain mempersulit orang, harus ngisi kartu dulu dan sebagainya. Bagaimana nanti kalau terjadi lupa ngisi kartu, akibatnya akan merepotkan dan sebagainya. Tapi akhirnya kita lalu menjadi terbiasa juga. Saya sangat setuju bahwa membiasakan itu memang salah satu proses supaya sesuatu pembaruan itu akhirnya bisa diterima oleh umum. Tapi masalahnya kan kita ini seringkali membutuhkan percepatan supaya apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang baik dalam hal ini menyangkut digitalisasi itu benar-benar bisa memberi manfaat praksis kepada kehidupan kita, kepada kesejahteraan masyarakat. Salah satu kendala saya yakin tadi juga sudah disinggung oleh Pak Dian dan Pak Hestu, itu menyangkut masalah awareness. Kalau kita bicara tentang awareness, maka mau tidak mau kita akan bicara tentang komunikasi. Komunikasi tadi sudah disinggung, mungkin kita perlu memaksa, tapi kalau saya lebih cenderung untuk menggunakan istilah kita perlu membujuk, mempersuade orang, karena memaksa kayaknya kok agak ngeri sedap gitu ya. Saya jadi dibujuk harusnya ya Pak ya? Iya, kita membujuk dengan cara-cara komunikasi yang baik, yang tepat, sehingga masyarakat sadar benar bahwa apa yang
kita sampaikan itu sesuatu yang memang sangat bermanfaat, tidak mempersulit kita meskipun mungkin itu mengubah kebiasaan yang sebelumnya kita miliki, tapi ke depan pasti itu akan memberi manfaat. Nah, dalam hal ini kemudian berarti bahwa RRI ini ada di garda depan untuk membentuk awareness masyarakat, bukan saja berhenti kepada awareness tapi juga meyakinkan, lebih meyakinkan, dan kemudian menjadikan itu sebagai bagian dari perilaku hidup kita. Memang sekarang ini sudah saatnya kita masuk ke era digitalisasi. Bukan cuman mengucapkan tapi mengamalkan. Saya kira begitu. Maka kemudian dukungan dari Dewan Pengawas untuk RRI sendiri, Pak, untuk kemudian apakah nanti akan dalam berupa produk siaran misalnya, untuk terus mengajak, membujuk masyarakat itu untuk segera beralih ke digital, atau bagaimana Pak nantinya? Kemarin baru saja Dewan Pengawas menginisiasi untuk memulai mendiskusikan bagaimana kita akan membentuk, kita maksudnya LPP RRI membentuk pusat digitalisasi. Pusat digitalisasi ini adalah satu lembaga katakanlah yang melibatkan berbagai direktorat untuk kemudian kita mampu, RRI mampu memanfaatkan teknologi baru ini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dari keseluruhan proses bisnisnya. Artinya tidak sebatas penyiaran, tapi juga menyangkut masalah pengembangan usaha dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk bagaimana Dewan Pengawas melalui kebijakan yang diterbitkannya itu mendorong RRI untuk benar-benar memanfaatkan teknologi digital ini habis-habisan, katakanlah begitu. Betul. Kita geber terus ya Pak ya. Ke arah digitalisasi melalui segala program siaran kita di udara maupun di off airnya begitu ya, seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Bagi Anda yang ingin bergabung mungkin bisa gunakan 0231486374 atau 0231849329 untuk yang mungkin siang hari ini ingin bergabung bersama kami. Ada 3 narasumber yang sedang kami ajak berbincang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Ya, selamat siang. Dengan siapa ini, Pak? Pak Rudi, Pak. Pak Rudi di Bima, Pak Rudi di daerah Bima. Bima. Silakan Pak Rudi. Ya, saya tadi lewat juga di RRI rame ya Pak. Ini pas lagi mantau dialog, ini ada dialognya tentang keuangan ini. Siap. Pak, silakan Pak Rudi. Mau tanya ke beberapa narasumber, terkadang kan keuangan digital kan memang sekarang lebih simple, kayak setiap kita di mobile banking kan ada logo kris, kita bisa bayar apapun melalui logo kris. Namun juga kan kadang di tingkat masyarakat kan ada yang masih pengennya manual. Nah, kadang saudara saya yang tinggal di daerah Arjawinangun, kemudian daerah Palimanan ke sana yang dekat dengan Duku Puntang, kadang kan masih pakai manual. Pak Rudi, saya boleh tanya nggak Pak Rudi? Itu tuh kurang ini tuh Pak, kurang masif tuh Pak. Jadi mungkin di desa-desa tuh lebih dimasifkan lagi biar masyarakat tuh lebih etik ke ke digital ya, uang digital gitu. Karena kan aman juga aman daripada kita bawa uang banyak-banyak kalau belanja kalau apa gitu tuh. Seperti itu sih Pak. Jadi kurang masif ke beberapa daerah-daerah gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Rudi ya. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini Pak Rudi menyampaikan kurang masif nih Pak Hestu. Sekaligus sebenarnya tadi saya ingin tanya soal tren perilakunya ya. Ketika misalnya hari ini kita berlomba-lomba untuk memaksimalkan digitalisasi, nah ini ada sebagian masyarakat kita termasuk juga tadi Pak Sekda mengatakan di Kuningan seperti itu. Nah, kira-kira jawabannya gimana nih Pak Hestu? Baik, pertama terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Pak Rudi, memang ini yang menjadi tugas dan bahkan tantangan kita ya, kami di Bank Indonesia dan juga seluruh pihak
stakeholders terkait bagaimana meningkatkan pemahaman, awareness, dan juga bagaimana kita bisa melakukan perluasan dan percepatan dari digitalisasi ini. Memang benar Pak Rudi bahwa masyarakat kita ini tadi juga sampaikan oleh Pak Sekda bahwa terutama di Kuningan adalah masyarakat agraris. Tapi sekali lagi saya sampaikan Pak Rudi dan Bapak Ibu sekalian bahwa memang sekarang ini memang sudah dalam era teknologi, era digitalisasi. Artinya kalau tadi punten mungkin Pak Dewas, Pak Anwar, saya kok masih berpegang bahwa tetap kita harus memaksa Pak. Tadi Pak, memaksa bukan berarti doktrinasi atau memaksa secara kasar gitu ya. Artinya gini Pak, masyarakat mau tidak mau Pak, siap atau tidak siap, suka apa tidak suka, itu mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Artinya di luar sana itu teknologi sudah demikian cepatnya bergerak. Kalau kita tidak bisa mengimbangi, tidak bisa mengikuti, kita akan ketinggalan gitu. Apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi, kalau kita tidak beralih, paling nggak mindset, perilakunya yang secara digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi, saya yakin kita akan makin lama kita pulih dari resesi dan juga dari pandemi ini. Sehingga memang mau tidak mau kita, tapi maksudnya bukan maksa negatif, tetap harus memaksa. Kalau cuma sekedar menghimbau, orang tahu tapi nggak melakukan juga kayaknya kurang greget juga gitu ya. Sehingga memang kita memaksa, tapi bagaimana dengan segala daya upaya, dan tentunya juga akan menyesuaikan. Artinya yang memang sudah siap kita coba boosting, kita percepat. Namun memang kalau masih di daerah-daerah tadi seperti Pak Rudi, ya memang menjadi tugas dan tantangan bagi kita, bagaimana masyarakat semua sampai dengan pedesaan juga bagaimana bisa memahami, mengerti, dan bahkan nanti merubah mindset, perilaku, dan mulai beralih memanfaatkan teknologi dan juga digitalisasi khususnya di pembayaran. Tapi kalau saya melihat saya agak optimis, Mas Subhan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sebagaimana mungkin informasi bahwa kita kan sekarang mungkin sampai dengan 2045 ya, kita akan mendapatkan bonus demografi, di mana angkatan produktif kita ke depan akan mengalami masa di mana banyak lonjakan angkatan produktif yang adalah merupakan golongan atau kaum milenial. Nah, kaum milenial ini memiliki suatu akseptasi yang cukup baik dalam menerima teknologi dan digital. Jadi sebetulnya saya yakin anak-anak milenial ini, anak-anak kita ini yang ke depan akan mengisi perekonomian kita. Mereka lebih mudah dan lebih cepat untuk melakukan adaptasi, dan sepertinya yang akan memaksa orang tuanya itu anak-anaknya. Betul. Jadi saya rasa pemaksaan dan akseptasi mudah-mudahan akan lebih cepat, karena anak muda itu kan sekarang kalau temennya udah pakai gadget dan bayar pakai kris, udah kris, keren nih ya. Jadi itu memberikan semacam gaya hidup dan juga menarik perhatian dan juga kepada kaum milenial lainnya. Tapi kalau Pak Rudi dengan misalnya dengan sahabat-sahabatnya tadi, beberapa orang yang kemudian masih agak kurang bersahabat dengan digital, ada ketakutan nggak bahwa mereka itu takut bahwa nanti uang secara fisik akan dihilangkan misalnya? Itu cuma masalah mindset aja. Sebenarnya kan nggak mungkin dihilangkan. Betul. Kan? Justru sebetulnya dengan pembayaran secara non tunai dengan menggunakan digitalisasi sebetulnya membantu masyarakat. Satu, lebih aman, lebih mudah, dan lebih praktis. Jadi masyarakat sekarang itu tadi terhindar dari uang palsu, terhindar dari kriminalitas ya, karena membawa uang banyak, sehingga sebetulnya digitalisasi terutama dalam sistem pembayaran sebetulnya sangat membantu dan mempermudah dan mempermudah masyarakat. Jadi kita memaksa, tapi bukan berarti untuk suatu kepentingan tertentu, tapi demi untuk kepentingan dan kebaikan dan juga untuk kemanfaatan bagi bersama masyarakat itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal perilakunya nih Pak. Perilaku digitalnya seperti apa kalau hari ini gambarannya orang kita? Kalau melihat tadi masih dari statistik saja bahwa memang transaksi di sini saya mencatat untuk pembayaran, ini sistem pembayaran dalam pembayaran secara non tunai, untuk pembayaran menggunakan kris, pembayaran menggunakan aplikasi kris itu peningkatannya itu secara tahunan itu mencapai angka 290%, arti 2 kali lipat. Jadi orang selama ini pakai kris misalnya dalam sebelumnya itu mungkin cuma 1.000 orang, itu sekarang menjadi 3.000 orang lebih. Dipercepat seperti itu. Karena apa? Akses tenan, akses toko mendapatkan kode kris itu lebih mudah atau gimana? Betul. Jadi memang di samping bagaimana awareness masyarakat, pemahaman masyarakat, kemudian juga para pelaku, artinya penyelenggara sistem pembayaran baik itu perbankan maupun juga semakin
kreatif dan inovasi dalam mengembangkan produk-produknya yang berdigitalisasi. Jadi sekarang dulu yang kita tahu ada bank tuh tahunya cuman kartu ATM, kartu kredit. Sekarang kemudian ada internet banking, ada mobile banking. Sekarang malah ada e-wallet. Bahkan sekarang sudah ada teknologi lainnya. Bahkan kalau kita berbicara lebih jauh, ada yang namanya cryptocurrency, mata uang secara kripto. Itu adalah pengembangan dari digitalisasi sistem pembayaran. Namun itu memang perlu tahap, Mas Subhani, kita nggak bisa secara, tapi tetap bagaimana pemahaman masyarakat, bagaimana bisa memahami teknologi dan bagaimana sistem pembayaran itu sangat membantu masyarakat, itu yang menjadi tugas dan yang tugas bersama lah, bukan hanya BI tentunya, kita termasuk ya Pak Sekda, dan tentunya dari RRI sebagai corong untuk komunikasi pada masyarakat yang mempunyai akses dan juga jangkauan yang luas. Saya rasa sangat membantu kami dalam mensosialisasikan hal tersebut. Oke, ini bagi pendengar yang masih agak tersesat, kita sedang ngomong apa nih pendengar dan juga pemirsa. Kita sedang bicara soal digitalisasi. Mungkin bahasa mudahnya ini, mudah-mudahan saya nggak disalahin RRI ini. Saya akan sebutkan beberapa produk ini. Misalnya Anda yang di handphonenya ada OVO, ada GoPay, ada ShopeePay, ada Dana, ya kan? Pokoknya yang ngetap gitu itu digital tuh. Berarti Anda sudah berdigitalisasi setiap hari itu. Nanti perluasannya kita bahas di sini. Nah, silakan yang ingin bergabung. Saya tunggu Anda di 0231-849-3259 atau 0231-486374. Dari tadi saya mendengarkan yang disampaikan Pak Hestu, saya melihat Pak Sekda banyak juga mencatat ini. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kembali nih, Pak Sekda? Dari catatan-catatan tadi, silakan Pak. Ya, menarik Mas Subsan, tadi yang disampaikan oleh Pak Dewas RRI dan dari Pak Hestu. Jadi saya dari perspektif yang mungkin begini, kita setujulah kaum milenial ini termasuk pada elemen masyarakat yang memang punya pengetahuan dan kebiasaan yang lebih adaptif, sangat adaptif. Tadi saya setuju Mas Subhan, ini juga salah satu hal yang penting. Bisa saja nanti mungkin generasi milenial ini memberikan edukasi juga ke orang tuanya, masyarakat sekelilingnya. Kalau saya artikan tadi masyarakat umumnya perlu dibujuk ya, perlu dibujuk. Tadi mungkin tanda kutip dipaksa itu dibujuk ya. Saya kira dengan dibujuk ya, mereka akan lebih tertarik dan pada akhirnya mereka menjadi sebuah hal yang diwajibkan, diharuskan untuk ikut serta dalam proses digitalisasi ini. Kalau saya analogikan ini bagaikan menarok batu nih Pak Mas. Narok batu ini kan tidak cukup 1 kali 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pukulan baru pecah batu. Nah, artinya memang sosialisasi ini dalam melembagakan proses digitalisasi memang harus sabar, harus kontinu dan membutuhkan waktu. Saya kira seperti itu. Karena memang perubahan itu, setiap perubahan itu ada berdasarkan teori ini kan pasti mengandung 2 hal katanya, resistensi dan gibah. Resistensi perlawanan, karena orang yang sudah biasa mapan ini bikin ribet aja. Tadi kata Pak Dewas ini kan kayak etol kayak dulu seperti itu. Padahal sebetulnya tujuan memudahkan. Terus gibah itu tendangan miring. Jangan-jangan ini intinya ini nih pemerintah nih nyusahin segala macam. Nah, perlu di sini juga jangan sampai ada miskomunikasi atau disinformasi, sehingga ini peran RRI tuh platform yang lain online cetak harus betul-betul kompak masif mensolidkan seperti ini. Memang tadi luar biasa, tapi yang disampaikan oleh Pak Hestu ini sudah naik 290%. Artinya memang ini membutuhkan waktu ya Pak. Perlahan-lahan, mudah-mudahan ya, seperti yang sampaikan tadi, pada akhirnya berujung masyarakat mayoritas sudah menerima dan sangat membutuhkan digitalisasi karena akan lebih memuaskan hidup lah. Saya gitu catatan saya. Terima kasih Mas Subhan. Pak Sekda, mumpung ada BI nih Pak nih. Kalau kita bicara soal perkembangan UMKM di Kuningan kan ini saya nggak bisa lagi ngitung, jari saya cuma 10 Pak, karena banyak banget ini di Kuningan nih. Nah, apa kira-kira yang harus didorong dari BI Pak khusus untuk UMKM Kuningan kira-kira? Ya, Mas Subhan, saya meyakini UMKM merupakan salah satu hal yang paling penting dalam membangun daerah. Saya sampaikan tadi, Krismon, pandemi, ternyata saya lihat yang bertahan di UMKM luar biasa. Kuningan di tengah-tengah angka pengangguran yang cukup besar di atas rata nasional dan Jawa Barat, saya melihat UMKM dewa penolong sebetulnya. Nah, saya lihat konteksnya ada 3 hal untuk UMKM ini. Pertama, peningkatan kapasitas pelaku UMKM ini. Kedua, membuka jejaring dengan stakeholder. Yang ketiga, tadi mereka harus terintegrasi masuk pada ekosistem digital. Saya kira 3 hal ini yang akan membuat UMKM bertahan dan lebih berkembang.
Makanya saya berharap nih RRI, Bank Indonesia sebagai bank sentral, saya kira ini punya peran yang bisa nanti mengambil porsi lebih besar. Saya kira UMKM Kuningan masyarakatnya lebih terbuka sebetulnya terhadap perubahan, lebih terbuka. Cuman bagaimana dorongan saja dari stakeholder, terutama dari kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong, mempush sehingga UMKM ini bangkit dan mungkin sejajar dan bisa bersaing di pasar regional, nasional, bahkan internasional. Ada 60 ribuan loh Mas UMKM Kabupaten Kuningan. Luar biasa. Dari waktu ke waktu saya lihat banyak inovasi, kreativitas yang mereka munculkan. Saya tinggal sentuhan-sentuhan saja. Saya kira itu Mas Subhan. Baik. Ya, saya nanti akan bicara soal kemudahan bagaimana kemudian para pelaku usaha, UMKM kah, toko, retail dan seterusnya untuk bisa mudah mendapatkan kode QR code ya, QR code itu dari BI, apa yang mereka harus lakukan misalnya, atau nanti pihak BI-nya yang mendatangi atau seperti apa. Nanti saya ingin tanyakan ke Pak Hestu. Tapi kita harus istirahat dulu Pak, sebentar, 1 menit saja, nanti kita akan lanjutkan kembali. RRI Cirebon mempersembahkan pagelaran konser musik kemerdekaan dan pameran UMKM 2022. RRI Cirebon 19 sampai 20 Agustus 2022. Ayo datang dan ramaikan 40 tenan bazar UMKM, stand penukaran uang baru by Bank Indonesia, demo masak bersama Chef Cirebon, demo tutorial hijab bersama desainer dari Bandung, senam massal bersama instruktur senam IP, live music band indie, seni tari tradisional dan modern, malam puncak konser musik kemerdekaan. Dapatkan door prize menarik selama event berlangsung. Ayo datang dan ramaikan pagelaran konser musik kemerdekaan dan pameran UMKM 2022. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Pendengar, tersisa sekitar 15 menit ke depan untuk kami hadirkan terus diskusi kita siang hari ini. Dan kalau kita melihat dari jumlah merchant yang sudah menggunakan QR Code, ini angkanya ada di 17.942.054. Wow, banyak sekali ini ya. Untuk usaha mikronya itu sudah ada 61%, kemudian usaha kecilnya 26%, usaha menengahnya ada 8%, usaha besar lainnya ada 5% ya. Ini kemudian sebenarnya QR code ini juga udah ke game changer ya, juga dipakai. Jadi kalau tadi bicara soal anak muda milenial ya, mereka saya pikir sudah jauh lebih hatam ini kalau bicara soal kris ini ya. Kemudian ada data-data lainnya yang ada di layar saya ini, mungkin nanti Pak Hestu yang akan menyampaikannya. Pak, bicara soal merchant Pak, merchant kemudian usaha, siapapun itu yang memiliki usaha, sebenarnya seberapa mudah mereka mendapatkan QR code ini? Dan kalau kita bicara soal benefit Pak, ketika kita maksa orang dan membujuk orang untuk mau pakai itu, kan mereka harus tahu benefitnya. Gue dapat apa nih dari pakai ini kan gitu. Nah kira-kira apa nih Pak? Baik, salah satu platform ya transaksi pembayaran secara non tunai itu adalah menggunakan suatu aplikasi terbaru yang kita sebut dengan Kris. Kris ini dari sekian banyak alternatif, Kris ini adalah salah satu platform yang paling menurut hemat kami di Bank Indonesia paling praktis, paling mudah dan paling aman dalam bertransaksi, khususnya pembayaran secara non tunai. Nah sebetulnya sangat mudah sekali, apalagi sekarang dengan tadi perkembangan teknologi ya, perbankan dan para penyelenggara jasa sistem pembayaran juga sudah berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan produk, sehingga sekarang masyarakat dimudahkan, termasuk dalam bagaimana mereka menjadi merchant sebagai pengguna dari Kris. Terus terang kami di Bank Indonesia sebagai regulator, kami nggak punya produk Kris. Regulator, tapi yang pemilik produk sebetulnya mereka ya, penyelenggara jasa sistem pembayaran baik perbankan maupun non bank. Tadi Pak Mas Subhan ngelihat kalau perbankan ada sekitar lebih dari 20 bank sudah punya skema pembayaran Kris. Namun ada juga beberapa yang non bank seperti tadi ada kalau boleh nyebutin nama ya, ada Link Aja, OVO, GoPay, Dana dan segala macam, itu adalah salah satu beberapa penyelenggara yang non bank. Nah sebetulnya sangat mudah para merchant ataupun para pedagang khususnya UMKM. Saya setuju dengan Pak Sekda, di tengah-tengah pandemi ini UMKM menjadi salah satu penyelamat lah pada ekonomi kita. Karena memang kenapa 98%
penyelenggara ataupun pelaku ekonomi Indonesia itu adalah sektor UMKM, pelakunya loh. Jadi yang namanya pengusaha, manufaktur, segala macam industri itu hanya nggak lebih dari 5% menopang perekonomian Indonesia. Jadi share-nya pun terhadap PDB sekitar 60%. Jadi UMKM itu benar-benar signifikan terhadap perekonomian kita. Sehingga memang UMKM ini nggak bisa kita kita pandang sebelah mata atau mungkin kita diskriminasikan, tapi sebetulnya kita mendorong sebagai salah satu penyelamat perekonomian kita. Nah, salah satunya juga adalah dengan berdigitalisasi UMKM ini sebetulnya juga sangat terbantu. Sebetulnya digitalisasi UMKM ini yang program kami dalam pengembangan UMKM tidak hanya semata-mata dalam mengembangkan digitalisasi di sistem pembayaran. Kami juga mengembangkan digitalisasi dan elektronifikasi seluruh proses end-to-end dari sektor UMKM tersedia. Jadi tidak saja kalau sistem pembayaran hanya salah satunya ya Pak. Kita juga mengembangkan juga bagaimana dalam tahap atau tahap proses produksi juga kita ada namanya digitalisasi, ada elektronifikasi e-farming, kemudian e-fishing segala macam, kemudian dari sisi pemasarannya ada e-commerce, ada platform-platform marketplace segala macam dan media sosial, termasuk juga pembiayaannya, ada yang namanya e-finance segala macam. Jadi memang digitalisasi menurut konsep kami pengembangannya tidak hanya semata-mata dalam pengembangan dalam menggunakan platform-platform transaksi pembayaran itu, bayar, jual beli dan non tunai, tapi juga bagaimana mengembangkan digitalisasi di semua aspek, mulai dari aspek produksi, peningkatan kapasitas, kemudian pemasaran sampai pembiayaan, itu juga kita coba untuk mengembangkan digitalisasi. Nah, bagi merchant atau UMKM sebetulnya tinggal menghubungi para itu tadi PJSP, penyelenggara sistem pembayaran. Baik Bang, kalau mungkin UMKM Bapak Ibu penyelenggara atau merchant itu sudah terhubung dengan salah satu perbankan, misal sudah menjadi nasabah, berbasiskan rekening sudah langsung. Jadi tinggal perbankan tinggal mengajukan saya ingin membuka KRIS sebagai merchant KRIS, itu sebetulnya prosesnya agak cepat. Bahkan dengan kemarin pada saat pandemi PPKM kita dibatasi dalam bertemu tatap muka. Ada beberapa penyelenggara sistem pembayaran pun perbankan juga bisa memberikan layanan pembukaan KRIS tanpa tatap muka atau secara elektronik, secara digital. Jadi mungkin dalam submit data-data misalnya KTP, kemudian juga tanda identitas lain cukup di-scan dan dikirim ke penyelenggara, nanti bisa langsung diproses dan tanpa harus kehadiran para merchant atau UMKM ke kantor-kantor bank atau kantor-kantor penyelenggara jasa tadi. Jadi sebenarnya banyak dimudahkan, dan kami dari Bank Indonesia tidak cukup itu ya Mas Sufan. Kami juga mendorong bagaimana UMKM penggunaan digitalisasi pembayaran dengan KRIS. Kami sejak tahun 2020 mengeluarkan kebijakan bahwa ini karena memang dalam setiap transaksi pembayaran kan tentu ada fee ya, ada biaya administrasi yang namanya dengan MDR ya. Jadi ada semacam biaya administrasi. Nah, dalam rangka untuk mendukung percepatan pengembangan UMKM menggunakan transaksi non tunai, kami di Bank Indonesia melakukan kebijakan bahwa untuk UMKM itu tidak dikenakan biaya apapun atau 0% biaya administrasi. Artinya kalau saya beli seharga 1.000 ya 1.000 yang tertransfer. 1.000 yang di UMKM. Jadi memang itu salah satu fasilitas dan juga dukungan dan keberpihakan kami di Bank Indonesia pada UMKM gitu ya? Bahwa UMKM kalau pakai KRIS tidak dikenakan biaya. Kalau belanjanya 1.000 ya akan diterima 1.000. Ya akan diterima 1.000 begitu ya. Tanpa ada biaya apapun, dan semuanya itu dalam rangka untuk bagaimana UMKM percepatan dalam penggunaan teknologi digital dalam sistem pembayaran. Saya ke Pak Dian Rahmat Yanuar. Pak, sebenarnya kalau dari Kuningan kira-kira sisi mana nih Pak yang masih lemah untuk BI atau penyelenggara tadi misalnya bank-bank gitu ya untuk datang ke Kuningan, untuk sosialisasinya dari sisi mana nih Pak supaya nanti misalnya semua UMKM kita harapkan kan bisa digital semua ya Pak ya. Kira-kira apa nih Pak? Ya, saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hestu, kalau saya pikir sudah keren nih sebetulnya, sudah full, sudah maksimal ya. Itu tadi mungkin membutuhkan proses nih Mas Sobat Kuningan ini. Jadi kita sudah beberapa kali melakukan proses sosialisasi, melembagakan atau mendoktrin kalau bahasanya ke masyarakat. Memang tidak semudah membeli telapak tangan. Ya tadi jadi tadinya yang biasa manual, sekarang digitalisasi butuh waktu.
Tapi saya optimis tadi angka yang disampaikan sudah ada kenaikan sampai tadi kris itu 290%. Ini menandakan sebenarnya kita on the track ini sebetulnya. Karena angka itu saya yakin termasuk dari Kuningan, Pak. Termasuk Kuningan ya, Pak. Saya meyakini on the track dan kita butuh waktu lah. Ya, mudah-mudahan sesuai harapan kita bersama tidak lama lagi ya mayoritas masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya sudah terbiasa dengan atau masuk kepada ekosistem lagi digitalisasi. Saya kira saya yakin itu. Memang sampai hari ini ada 25 desa yang memang hari ini masih blank spot. Ini juga saya kira juga akan sedikit menghambat. Tapi saya diskusi dengan Pak Bupati, mudah-mudahan lah kesulitan yang blank spot 25 desa ini juga akan segera kita antisipasi. Tahun besok 23 sudah clear semua di Kuningan, sudah tidak ada lagi yang desa blank spot dan sebagainya, sehingga tadi program digitalisasi ini akan semakin lancar, semakin mudah. Saya gitu Mas Subhan. Oke. Baik, ini di sisa akhir ini saya tinggal beberapa menit saja saya ke Pak Ketua Dewas. Mungkin saya agak keluar dari diskusi kita membahas sedikit Pak Ketua, Pak Anwar, soal apa yang juga RRI Cirebon sedang lakukan. Kita mendekatkan ke publik tentu saja dengan program acara off air seperti ini. Maka kalau melihat apa yang kami sedang lakukan di Cirebon, apa yang bisa diduplikasi di tempat lain, Pak, untuk juga kita mungkin dalam program yang lain, misalnya tidak dengan BI tapi dengan pihak yang lain, begitu ya. RRI itu bisa bersinergi dalam bentuk apa sebenarnya? Kebijakan yang dibuat Dewas itu antara lain adalah dorongan kepada RRI di semua satker RRI di daerah-daerah untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah masing-masing, kemudian juga untuk mengangkat kekayaan lokal yang dimiliki oleh, saya yakin setiap daerah pasti punya seperti itu. Nah, dalam hal ini event seperti yang sekarang kita lakukan ini sebenarnya kan salah satu bentuk bagaimana kita bisa berkomunikasi kepada publik. Salah satu bentuk komunikasi. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa saya menyampaikan bahwa untuk menciptakan awareness kita butuh komunikasi yang intens. Sebenarnya bukan intens itu dalam pengertian tidak berarti kita harus pasang iklan di RRI sekian puluh kali sehari, tetapi bisa menggunakan teknik-teknik komunikasi yang lain. Mungkin di dunia komunikasi kita mengenal istilah 360 degree communication. Jadi yang dibayangkan semua lubang yang masuk ke audiens itu bisa kita masuki, katakanlah seperti itu. Salah satu bentuk misalnya event seperti yang sekarang ini kita lakukan. Jadi kalau event kali ini kita ngomong tentang UMKM, kita ngomong tentang perayaan 17 Agustus, mungkin di event-event yang lain, momentum-momentum yang lain kita juga bisa menggunakan cara seperti ini. Dan sekali lagi ini bukan bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara aja dari demikian banyak kemungkinan bagaimana kita bisa berkomunikasi kepada masyarakat. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan dalam kaitan kris itu tadi, orang zaman dulu itu supaya aman kemana-mana selalu bawa kris. Mungkin orang zaman now itu juga bawa kris juga ya? Iya, harus kita biasakan, bukan biasakan tapi justru menjadi gaya hidup mereka, lifestyle mereka. Untuk kemana-mana juga bawa kris, bukan kris yang kris nyampu gandring ya? Bukan kris nyampu gandring, tapi kris Bank Indonesia. QR code ya, seperti itu. Baik, ini sayang sekali waktu kita sangat terbatas sekali. Namun pendengar, jika Anda mungkin akhir-akhir ini melihat misalnya di tempat ibadah ada QR code, ya kan? Nah itu karena salah satunya ini juga membantu Anda bisa beribadah, bisa memberikan donasi misalnya melalui QR code juga. Jadi artinya bicara digital itu bukan hanya soal dengan UMKM, dengan pelaku usaha dan seterusnya, tapi semua dalam kehidupan kita memang kita akan agak dipaksa ini dalam tanda kutip untuk beralih ke digital, begitu ya. Baik, terima kasih pendengar. Sebenarnya masih banyak sekali ini keuntungan, benefit dan seterusnya ketika kita mulai beralih ke digital. Ingat ada sekitar 30 bank, ada 20 non bank, ada 30 PJSP ya Pak ya.
dan juga co-branding ini yang menjadi penyelenggara KRIS, artinya makin banyak orang akan segera beralih ke KRIS. Anda kapan? Kalau belum sampai sekarang. Saya harus segera akhiri, namun saya ingin memberikan kesempatan mungkin 1 menit untuk Bapak-Bapak memberikan closing statement di kesempatan siang hari ini. Mungkin saya mulai dari Pak Sekda dulu, silahkan Pak Dian. Ya, terima kasih. Jadi intinya saya berharap lah, jadi proses metamorfosis lah, perubahan dari manual ke digital ini dipandang sebagai sebuah ikhtiar kita untuk mempermudah kehidupan kita sebetulnya. Tergantung mungkin ikhtiar kita bagaimana untuk lebih masyarakat supaya percaya bahwa proses ini merupakan sebuah keniscayaan dan akan berujung hidup lebih mudah, lebih indah, lebih berwarna. Lebih berwarna. Keren. Baik. Saya ke Pak Hestu, Kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon. Baik, terima kasih Pak Subhan. Mungkin sebagai penutup, kembali lagi saya ingin menyampaikan dari Bank Indonesia bahwa masyarakat kiranya juga paling nggak untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan pemahaman dan juga mungkin mulai melakukan perubahan-perubahan bahwa sekarang ini memang sudah tuntutan zaman bahwa kita harus mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi. Apalagi sekarang kita dalam periode pemulihan ekonomi, salah satu solusi ataupun salah satu jawaban ya dalam mempercepat pemulihan itu adalah mendigitalisasikan ekonomi. Salah satunya adalah sistem. Kalau kami berbicara sistem pembayaran, karena memang kami Bank Indonesia ada otoritas sistem pembayaran. Namun dalam konsep kami, digitalisasi tidak hanya dalam aspek-aspek sistem pembayaran, tapi juga seluruh perekonomian. Maka kita sebut adalah digitalisasi ekonomi, bukan digitalisasi pembayaran saja. Karena kami melihat banyak manfaatnya dalam perkembangan teknologi yang ada. Dan dalam hal ini kami juga terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kuningan, Pak Sekda, karena kami melihat bahwa memang peranan dan juga upaya yang dilakukan oleh Pemkab Kuningan sangat baik sekali dalam bagaimana meningkatkan, memperluas dan juga meningkatkan transaksi ekonomi digital khususnya dalam transaksi pemerintahan daerah. Ini sangat membantu sekali, walaupun memang tantangannya banyak, masalah infrastruktur, pemahaman masyarakat dan juga dari para pelaku pemerintah daerah juga perlu ada peningkatan. Tapi saya pikir ini merupakan salah satu challenge, tantangan yang saya rasa ini adalah merupakan tugas kita bersama, dan kami dari Bank Indonesia yakin dan optimis dengan makin terdigitalisasinya ekonomi kita, pemulihan ekonomi cepat, dan kita optimis menengah depan bahwa Indonesia akan lebih baik dan akan lebih maju. Baik, pulih lebih cepat juga ya. Pak Ketua Dewas, Pak Anwar, silakan. Saya ingin mendorong RRI Cirebon untuk benar-benar menunjukkan keterlibatannya secara penuh, secara serius untuk membantu pemerintah daerah di wilayah Ciayum Majakuning ini dalam hal melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah setempat. Mudah-mudahan dengan apa yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, kita bisa membiasakan masyarakat untuk akrab membawa KRIS kemana-mana. Baik, terima kasih Pak Anwar Mujahid, Ketua Dewan Pengawas. Terima kasih Pak Sekda, Pak Dian Rahmati Anwar, dan juga Kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon, Pak Hestu Wibowo. Terima kasih Pak. Lain waktu kita bisa diskusi lagi, mungkin bisa di ruangan ini atau di tempat lain ya Pak ya. Kita bisa berdiskusi kembali. Pendengar, kami harus segera akhiri dialog khusus untuk siang hari ini, dan jangan lewatkan dialog khusus bersama Bank Indonesia masih akan hadir nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di channel ini. Saya M. Subhan undur diri, selamat siang. Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.